Sebelumnya Polda Metro Jaya menetapkan 6 tersangka mengenai kerumunan massa di Petamburan, Jakarta Pusat. Dari 6 yang ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya adalah Rizik Syihab. Terkini pasca penetapan tersangka terhadap Rizik Syihab dan 5 tersangka lainnya terkait kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Kita akan mengetahui informasi selengkapnya dengan bergabung bersama reporter Nadia Hutagalung dan juru kamera David Sibarani dari Mapolda Metro Jaya. Nadia, ada informasi terbaru apa terkait Rizik Syihab dan 5 tersangka yang sudah ditetapkan oleh Polda Metro Jaya? Nadia. Rudi dan juga pemirsa, hari Kamis kemarin Polda Metro Jaya telah menetapkan Rizik Syihab dan juga 5 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus kerumunan pada acara pernikahan Putri Rizik Syihab dan juga Maulid Nabi 14 November lalu di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat. Sekitar pukul 10 pagi hari tadi, kuasa hukum dari FPI yaitu Aziz Yanuar terlihat mendatangi Polda Metro Jaya. Aziz Yanuar pun memberikan sejumlah informasi terkait dengan kedatangannya pagi tadi, yaitu yang pertama adalah untuk mengambil surat penetapan tersangka terhadap Rizik Syihab dan juga 5 orang anggota FPI lainnya. Selanjutnya adalah ia mengatakan sebenarnya ketika pada saat itu Rizik Syihab berstatus sebagai saksi, pada saat itu pihak Rizik Syihab ingin bersikap proaktif dan akan memenuhi panggilan sebagai saksi yaitu pada hari Senin 14 Desember mendatang. Namun ketika saat ini sudah terlanjur ditetapkan sebagai tersangka, maka pihaknya yaitu Rizik Syihab dan juga 5 orang tersangka lainnya ini akan memenuhi panggilan sebagai tersangka yaitu pada hari Senin 14 Desember mendatang. Dan memang untuk pagi tadi kedatangan tim kuasa hukum dari FPI sendiri sayangnya memang tidak dapat menemui pihak Polda Metro Jaya. Hal itu dikatakan karena tidak membuat janji untuk bertemu sebelumnya. Dan Rudi dan juga pemirsa, setelah ditetapkan sebagai tersangka Rizik Syihab dan juga 5 orang tersangka lainnya, ini pihak Polda Metro Jaya juga berkoordinasi dengan pihak Dirjen Imigrasi Kemenkumham untuk melakukan pencekalan terhadap Rizik Syihab dan juga 5 orang tersangka lainnya. Hal itu agar ke-6 orang tersangka tersebut tidak dapat melakukan perjalanan ke luar negeri. Dan untuk 5 orang tersangka lainnya selain Rizik Syihab, yaitu yang pertama adalah Ketua Panitia yaitu Haris Ubaidillah, kemudian yang kedua adalah Sekretaris Panitia yaitu adalah Ali Alwi Alatas, dan yang ketiga adalah penanggung jawab keamanan yaitu Maman Suryadi, dan yang keempat adalah penanggung jawab acara yaitu Sobri Lubis, sementara yang terakhir adalah ketua seksi acara yaitu Habib Idrus. Untuk Rizik sendiri ini dijerat dengan pasal 160 KUHP tentang menghasut masyarakat untuk melakukan perbuatan pidana sehingga menimbulkan kedaruratan kesehatan di masyarakat, dan juga pasal 216 KUHP dengan ancaman hukuman penjara yaitu hingga 6 tahun lamanya. Sementara untuk 5 orang tersangka lainnya ini dijerat dengan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dengan ancaman hukuman penjara yaitu selama 1 tahun lamanya. Rudi, sementara kembali ke Anda di studio. Ya, Nadia, ini ada beberapa informasi yang sebetulnya sudah kita kumpulkan. Pertama, memang seperti yang tadi Anda sampaikan bahwa dari pihak FPI ada yang datang ke Polda Metro Jaya untuk mengambil surat, dan kemudian tadi Anda katakan bahwa mereka akan memenuhi panggilan pada hari Senin. Tapi di sisi lain sebetulnya ada informasi mengenai rencana penangkapan Rizik Syihab karena memang sudah beberapa kali mangkir dari panggilan polisi. Nah, ini gimana sebetulnya, Nadia?
Ya Rudi, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran sendiri memang sudah memastikan bahwasannya pihaknya akan menangkap Rizik Syihab dan juga 5 orang tersangka lainnya, dan pada sore hari tadi juga disampaikan secara langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusirunus menyatakan bahwasannya akibat dari mangkirnya sebanyak 2 kali Rizik Syihab pada saat berstatus sebagai saksi, maka saat ini ketika sudah ditetapkan sebagai tersangka, pihak Polda Metro Jaya akan langsung melakukan penangkapan. Begitu. Memang meskipun begitu, pihak Polda Metro Jaya belum menyebutkan tepatnya kapan pihak Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan terhadap Rizik Syihab dan juga 5 orang tersangka lainnya. Selanjutnya Rudi, terkait dengan posisi keberadaan Rizik Syihab saat ini, tadi kami juga sempat mendapatkan informasi dari kuasa hukum FPI bahwasanya Aziz Yanuar ini menyatakan saat ini pihak kepolisian sendiri sebenarnya sudah mengetahui di mana keberadaan dari Rizik Syihab, karena saat ini Rizik Syihab sendiri berada di kediamannya. Meskipun begitu tidak disebutkan tepatnya berada di kediaman yang mana. Karena memang sejak sudah berada di Indonesia ini Rizik Syihab pernah berada di 4 lokasi, yaitu yang pertama adalah di kawasan Petamburan Jakarta Pusat, yaitu di mana saat dilaksanakannya pernikahan Putri Rizik Syihab dan juga Maulid Nabi. Kemudian yang kedua adalah di kawasan atau pesantren milik Rizik Syihab, yaitu di kawasan Megamendung. Dan yang ketiga adalah di perumahan di kawasan Sentul, yaitu Rizik Syihab pernah sempat tinggal beberapa waktu di kawasan Sentul setelah kembali dari Rumah Sakit Umi Bogor. Dan yang terakhir adalah di kawasan Karawang maksud kami, di mana pada saat itu juga yang di tanggal 7 Desember 2020 ketika pihak Rizik Syihab hendak menuju Karawang, di situ juga terjadi adanya tragedi antara pihak FPI dengan anggota Polda Metro Jaya yang juga menewaskan sebanyak 6 orang anggota FPI dan sampai saat ini masih dalam proses penyidikan di Mabes Polri. Kapolda Metro Jaya maksud kami Irjen Pol Kapolda Metro Jaya yaitu Irjen Pol Fadil Imran ini memang mengatakan ia tegas untuk mengusut kasus ini. Hal itu karena dia mengatakan kasus ini berpotensi untuk menimbulkan korban jiwa. Selain itu ia juga mengatakan bahwasanya tidak ada organisasi masyarakat ataupun ormas yang bisa menempatkan posisinya di atas negara. Rudi, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas informasinya. Nadia Hutagalung dan David Sibarani melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya.